Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milka Ewi Juliasari dari kelas 5F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang pada mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah yang dipandu oleh dosen saya, Pak Dr. Isnanto, SPD, MED. Jadi, pada materi pertama yaitu konsep manajemen berbasis sekolah. Jadi, pada konsep manajemen berbasis sekolah atau biasa yang disebut MBS, manajemen hubungan sekolah dengan orang tua wali murid diharapkan berjalan dengan baik. Hubungan yang harmonis membuat masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memajukan sekolah. Penciptaan hubungan dan kerjasama yang harmonis apabila masyarakat mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah tersebut. Jadi yang pertama yaitu pengertian manajemen berbasis sekolah. Jadi pengertian manajemen berbasis sekolah yaitu adalah atau biasanya disebut MBS, yaitu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau madrasah yang mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah, sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Adapun tujuan manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama diantaranya, yang pertama meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang berikutnya yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Kemudian yang berikutnya dapat meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Kemudian yang terakhir juga dapat meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Kemudian ada pula manfaat manajemen berbasis sekolah. Di antaranya yang pertama yaitu dengan kondisi setempat. Sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya. Kemudian yang kedua yaitu keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah, dan perannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu guru didorong untuk berinovasi untuk mengembangkan manajemen berbasis sekolah tersebut. Kemudian yang keempat yaitu rasa tanggung jawab sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat, menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat, sekolah, dan peserta didik. Kemudian yang kedua, materi kedua yaitu ada pula sejarah manajemen berbasis sekolah. Jadi, sejarah manajemen berbasis sekolah di sini yaitu dari awal munculnya manajemen berbasis sekolah ini yaitu lahir di Amerika Serikat ketika para guru berjuang untuk memperbaiki nasibnya dengan dibentuknya Asosiasi Pendidikan Nasional atau National Education Association atau biasa disebut NEA pada tahun 1857 Masehi. Pada tahun 1887, guru-guru di New York memberikan sebuah asosiasi kepentingan bersama dan asosiasi yang sama didirikan oleh Chicago yang dipimpin oleh Margaret Herley. Pada tahun 1903, guru-guru Philadelphia membentuk organisasi Asosiasi Guru-Guru Philadelphia atau biasa disebut Philadelphia Teacher Association. Melalui asosiasi ini, para guru bangkit untuk meningkatkan martabat hidupnya dan memperoleh gaji yang lebih baik dari sebelumnya. Di Atlanta, guru-guru membentuk Persatuan Guru-Guru Sekolah Negeri Atlanta untuk menghadapi tekanan dari Dewan Kota dan akhirnya memberikan dana lebih untuk pendidikan. Gerakan ini juga dilakukan oleh guru-guru lainnya yang dipelopori tokoh sosialis Henry Linfield, John Dewey, dan sufragist Charlotte Perkins Gilman
dan membentuk sebuah asosiasi yang berbicara lebih dari sekedar masalah-masalah ekonomi. Tujuannya yaitu memberikan pilihan bagi guru dalam sekedar masalah-masalah ekonomi. Tujuannya yaitu adalah untuk menentukan kebijakan sekolah atau school policy untuk memperoleh wakil di pentas pendidikan di New York, membantu masalah-masalah sekolah, membersihkan politik Amerika Serikat dari keputusan yang menyimpang, dan meningkatkan kebebasan diskusi publik dari masalah-masalah pendidikan. Dan ada pun juga di Indonesia, manajemen berbasis sekolah atau biasa disebut MBS ini baru secara sungguh-sungguh dimulai sejak tahun 1999 sampai tahun 2000, yaitu dengan peluncuran dana bantuan yang disebut dengan Operational Management Mutu atau BOMM. Dana bantuan ini disetor langsung ke rekening sekolah, tidak melalui alur birokrasi pendidikan di atasnya. Namun, memasuki tahun 2003, dana BOMM dirubah namanya menjadi Dana Rintisan untuk Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah atau MPMBS. Dan program ini dinilai sesuai dengan implementasi otonomi daerah di Indonesia. Jadi sekian, itulah penjelasan dari materi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.